Ini saya kasih resep buat bersihkan jantung dan bersihkan reproduksi Anda. Masya Allah, keren resep ini. Minum tiap hari, insya Allah, urusan saluran pernapasan, misalkan salah satunya sinus itu akan hilang. Insya Allah. Ya. Di Jepang, kalau Anda yang pernah pergi ke Jepang, biar ibu-ibu bisa menerapkan konsep ini sebenarnya, dan ini mudah sekali sebenarnya. Ada di Jepang itu kan ada KRL. KRL itu ada petugas pengatur penumpang. Saya pernah bikin tulisan ini, ya. Petugas pengatur penumpang. Tugasnya ngapain? Kalau pagi-pagi lagi peak hour, ya, peak hour-nya Jepang itu petugas itu ngedorongin semua petugas penumpang masuk ke dalam kereta listrik tadi atau KRL tadi. Itu kerjaannya dia. Nah, dalam tubuh kita analogi itu saya pakai. Petugas itu namanya insulin. Ya, penumpang itu namanya glukosa. Oke? Anda bayangkan, petugas cuma satu ngedorongin orang seabrek-abrek. Apa yang terjadi? Lama-lama petugasnya kan bermasalah. Capean dia kan? Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi sekarang begitulah. Karena glukosa yang masuk kebanyakan, petugas sudah tidak mampu lagi mengatasinya, maka sekarang kondisi diabetes itu bukan disebut lagi dengan peningkatan kadar gula darah yang meningkat dalam darah saja, tapi sensitivitas insulin yang menurun alias petugasnya yang kecapean. Gitu loh. Petugasnya yang kecapean. Maka solusinya gimana dengan itu semua? Ya kita harus ambil solusi. Solusinya apa? Petugasnya diistirahatkan, penumpangnya dikurangi. Paham ya? Petugas diistirahatkan, penumpangnya dikurangi. Dengan cara apa? Banyak caranya sebenarnya. Atau memperbaiki sensitivitas si petugas tadi. Supaya apa? Supaya dia bisa kerja lebih kuat lagi, katakanlah mendorong penumpang. Tentunya dengan kadar penumpang yang sama, tapi kemampuan kerja si petugas ini bisa kuat. Yang pertama, kalau ngurangi penumpang gimana? Ya udah dipuasain, gitu. Ya, dipuasain. Jadi salah satu fungsi puasa itu mengurangi gula yang masuk kan sebenarnya kan. Maka kalau Ramadan, katakanlah kita yang dekat-dekat lagi Ramadan ini nggak beda dengan 11 bulan yang di luar Ramadan, ya waktu buka, misalkan dia berlebihan dengan gula yang masuk, sama, nanti akhirnya ujung-ujungnya maghrib sama isya dan tarawihnya pasti akan ngantuk. Kenapa? Capek petugasnya. Habis itu ya. Nah, ini juga bisa Anda terapkan dalam rumah tangga kita, misalkan. Contoh mungkin, kalau Anda di rumah misalkan masih ada gula pasir, kan itu kan penumpang. Penumpang, coba gula pasirnya itu di stop atau kalau bisa di take out from your home lah, gitu kan, dikeluarkan dari rumah Anda. Terus gantinya apa dok? Jangan pakai gula buatan pula, jangan pakai katakanlah gula sintetik seperti aspartam pula atau asesulfam, bukan itu yang saya maksud, tapi carilah gula-gula alami. Misalkan ada madu, ada gula kelapa, ada gula aren, ada gula singkong, gitu kan? Atau bisa juga pakai stevia, itu bisa salah satunya. Ya, dan salah satu. Jadi cara kita untuk mengurangi penumpang yang masuk tadi. Jadi kenapa kita sekarang masalah dari ini semua? Karena memang kita nggak ngerti lagi apa yang dimakan, gitu loh. Ya, karbohidratnya makanannya itu over karbo. Ya, karbonya tinggi dan karbo olahan, miskin serat, miskin vitamin, miskin nutrisi. Yang terjadi apa? Kecapean, Pak, Bu. Itunya petugas yang tadi itu, ya. Jadi bagaimana solusinya kita mengatasi ini supaya katakanlah kita bisa mendapatkan zat gizi yang penting? Oh, gampang sekali. Kasih pertama misalkan nih, kalau saya pakai ilustrasi ini, contoh mungkin salah satu penyebab banyaknya masalah-masalah kewanitaan, dan tidak hanya kewanitaan tapi pria juga, salah satunya adalah karena tadi kan gula tuh over karbo. Nah, karbonya diganti dengan karbo yang sehat. Contohnya apa dok karbo yang sehat? Oh, banyak lah. Singkong tuh karbo sehat, umbi tuh karbo sehat, katakanlah apa gitu. Jagung tuh katakanlah karbo yang sehat, ya. Umbi-umbian segala itu kan karbo-karbo semua, tapi dan berbagai macam jenis umbi-umbian kan banyak sekali tuh. Nah, itu bisa kita pakai, itu yang pertama. Atau kalau misalkan masih katakanlah mengkonsumsi nasi, misalkan nasinya Anda perlu modif sedikit, cari nasi-nasi yang masih mengandung serat. Contohnya apa? Brown rice misalkan, nasi atau beras coklat kan bisa tuh. Ya. Jadi beras coklat itu salah satu beras yang masih mengandung mineral-mineral dan enzim-enzim penting lah yang ada di dalamnya, sehingga kita makan itu nggak akhirnya banjir gula dalam atau banjir glukosa dalam tubuh kita. Atau pakai, kalau saya memang tidak terlalu suka dengan beras hitam sama beras merah karena rasanya nggak terlalu enak kalau buat saya. Makanya kalau saya biasanya milihnya ya beras coklat. Ya kalau nggak beras coklat, beras putih tetap yang organik, tapi itu bisa. Itu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Tepung tadi kan, tepung masuk, dia kan gula juga tuh, karbo juga, karbo olahan. Nah, ketika dia masuk, ibu-ibu sekalian,
Otomatis kalau nggak kepake lama-lama kan tepung ini akan diubah tubuh dari glukosa menjadi glikogen, glikogen nggak kepake dia akan diubah tubuh menjadi lemak. Nah, maka di sini kan perlu lemak nih berarti kita perlu nge-support atau nge-supply lemak supaya apa? Supaya mesin kita itu bekerja dengan normal. Tapi bukan lemak dari sumber yang kayak begini tadi, apalagi dari sumber dari lemak trans ya yang berupa minyak goreng. Anda bayangkan ada tepung digoreng kasih gula ya, kasih mentega lagi. Mentega itu dari apa? Sawit. Jadi kalau Anda kan bagus dong, ntar dulu. Kita kalau bicara sawit itu kan lemaknya lemak trans. Dia gampang sekali teroksidasi. Jadi daripada Anda makan sawit, mendingan Anda cari katakanlah ghee itu lemak hewan. Ya, kalian tahu ghee ya. Saya belum pernah bikin postingannya ghee, atau kalau nggak unsalted butter, gitu kan. Itu juga dari hewan juga tuh bisa tuh. Ya, atau kalau nggak dari lemak nabati dari apa? Wah, di negeri-negeri ya yang makanannya full dengan rempah, salah satu problem atau mungkin salah satu hal yang perlu kita sikapi itu adalah penggunaan santan yang berlebihan. Santan aslinya kalau tidak dipanaskan berulang-ulang itu bagus banget, Bu. Kalau Anda yang mungkin di sini tadi saya lihat ada salah satu kayaknya perwakilan Ibu Ketua itu tadi Bu Nababan ya, Bu Nababan. Ibu siapa tadi tuh? Yang tadilah yang ngasih sambutan. Ada Ibu Widi sama Ibu Nababan. Ya, Ibu Nababan, maaf kalau salah sebut. Nah, saya waktu ke Medan, ada sahabat saya banyak di Medan, itu ada satu makanan Medan namanya ita-ita. Kalau Ibu Nababan tahu tuh ita-ita itu keren loh itu. Isinya apa ita-ita itu? Ita-ita itu isinya beras ya. Ini saya kasih resep buat bersihkan jantung dan bersihkan reproduksi Anda. Masya Allah, keren resep ini. Ita-ita itu beras Anda rendam semalaman. Nanti mungkin bisa tanya Bu Nababan tuh, beliau lebih paham tuh karena saudara kita di Medan tuh sudah tahu tentang itu ya. Direndam semalaman ya, dari katakanlah jam 9 nanti paginya disaring itu tumbuh. Ya, tumbuhnya nggak bunyi kayak begitu-begitu amat. Itu Indonesia aja. Gitu kan? Lalu lepas jadi tumbuh itu, Bapak Ibu, ibu-ibu masukkan di situ ya pakai baskom kecil lah gitu kan, masukkan di situ apa itu namanya kelapa parut, juk gitu kan. Nah kalau kelapa diparut bunyi pun tak macam itu. Oke. Nah, lepas itu setelah kelapa diparut kasih garam sedikit, oke, tapi garam mineral yang non refinasi ya, ingat kata-kata saya. Dan setelah dikasih garam, Anda boleh tambahkan gula aren atau gula kelapa atau gula Jawa yang diparut keruk-keruk gitu, masukin itu aduk-aduk pakai tangan Anda. Ya, lalu nanti dibikin bola-bola. Itu Pak, Bu, itu kalau Anda makan, rutin aja makan itu, selama berapa lama? 3 bulan ya. Itu insya Allah jantung Anda akan sehat. Jantung Anda akan sehat. Mudah sekali. Itulah back to nature sebenarnya kan. Apakah di situ ada karbonya? Ada. Karbo dari mana? Nah, itu gulanya kan karbo, tapi bukan karbo biasa, bukan gula pasir kan. Kemudian ada lemak nggak? Ada. Kelapa, santan. Kan tadi kan saya bilang, tapi kita nggak bikin santan kan. Kelapa parut tadi itu subhanallah ya, kalau kita masukkan situ kan jadi sumber lemak yang sehat. Ya lemak jenuh, tapi lemak yang sangat sehat sebenarnya. Terus apalagi tadi garam sebagai mineralnya. Kemudian apalagi itu beras sebagai karbonya. Tapi cari beras-beras yang sehat ya, Masya Allah. Itu Anda kan bisa, kalau ita-ita itu kalau di buat bulat-bulat gitu ya. Lalu ini bisa toppingannya macam-macam loh. Bisa Anda kasih katakanlah ikan-ikan sarden atau apa untuk dimakan, dan itu sudah fully, kalau boleh saya katakan, nutrient dense. Ya, dia padat dengan nutrisi. Ya. Daripada misalkan nih, misal makan semangkok mie ayam sama itu, bagusan itu. Serius. Apalagi toppingannya Anda ganti. Bisa pakai ikan teri. Anda berarti dok boleh cocok pakai sambal. Wah, boleh. Ya. Salah satu caranya. Ya. Kalau kita bicara back to nature, memang kita harus ngerti makanan yang kita makan itu apa. Jangan lagi makanan pabrikan. Ya. Jangan lagi makanan kemasan. Tapi makanan yang tumbuh di tanah, makanan yang kita kupas. Nah, itu yang kita makan. Itu sebenarnya konsepnya. Ya. Jadi itu salah satu cara. Jadi secara prinsip berarti apa yang harus kita kerjakan untuk kita mengembalikan mineral-mineral atau katakanlah kandungan atau mungkin keseimbangan dalam tubuh kita ini bermasalah. Dengan cara apa? Kembalikan ke sumber asli, kembalikan ke sumber alamnya. Paham ya?
Contoh begini, kalau kita bicara tentang karbohidrat, karbohidrat itu kan glukosa, ada glukosa, fruktosa, galaktosa, maltosa, sukrosa, macam-macam lah. Glukosa secara umum atau mungkin karbohidrat secara umum. Yang perlu kita makan apa? Karbohidrat yang belum diolah. Contohnya begini. Contoh biar ibu-ibu paham ya. Satu sendok misalkan air tebu, oke? Sama 1 sendok misalkan gula pasir yang warnanya kinclong putih itu kalau tiap hari ada si A katakanlah tiap hari dia minum misalkan 1 sendok lah, misalkan meskipun nggak cukup 1 sendok gitu kan air tebu tadi, yang satu tiap hari bahkan 3 kali dia makan gula pasir, 3 sendok full tadi itu gula pasir, kan sama-sama gula tebu ya betul, tapi gula pasir tadi sudah gula olahan atau karbo olahan, itu maksud saya. Ya, paham ya? Jadi sehingga kita kembalikan ke rumus awalnya. Jadi kalau kita bicara tentang back to nature, ini kembalikan rumus awalnya. Ya, dari apa dia terbuat. Contoh pemahaman begitu. Jadi berarti karbo yang sehat itu apa? Karbo yang masih mengandung vitamin, masih mengandung enzim, masih mengandung mineral, ya seperti itu, ya. Jadi contoh tadi kan saya bilang kan nasi itu kan atau beras kan karbohidrat. Tapi kalau Anda mengambil beras ya atau mungkin beras coklat tadi misalkan, dia masih berlimpah di sana mineral-mineral penting untuk tubuh kita sehingga tubuh kita nggak banjir glukosa. Kalau enggak lama-lama kan si nasi atau mungkin glukosa yang ada pada nasi tadi lama-lama berubah menjadi lemak dalam tubuh kita. Nah, kalau memang tidak bisa sama sekali mengganti itu, ya sudah. Sekarang banyak tuh produk-produk yang mengandung serat tinggi yang Anda bisa cemplungin, Anda bisa masukkan ke dalam nasi yang Anda tanak di rumah atau mungkin di rice cooker, atau kalau enggak si nasinya tadi Anda campurkan dengan minyak-minyak yang sehat. Contohnya apa? VCO bisa tuh. Salah satu caranya, ya. Itu karbo. Nah, sekarang kita turun yang kedua, karbo. Habis karbo apa? Misalkan protein. Protein yang kita butuhkan lagi protein-protein yang masih fresh gitu kan. Jadi kalau mungkin bagusnya misalkan contohnya apa? Ya, kalau Anda pengen makan ikan, kalau kita pengen makan ikan, bukan makan nugget ikan, tapi makan ikan. Paham ya? Kenapa? Akan beda ceritanya 1 ekor ikan saya taruh di sini sama 1 piring yang isinya nugget. Judulnya fish nugget, tapi intinya apa? Fishnya berapa persen, sisanya tepung, pengawet, segala macam gitu kan. Lain cerita dengan kita makan ikan tadi. Maka biasakan kenalkan anak-anak dengan itu dan kenalkan kita juga dengan makanan tadi. Bukan dengan makanan itu. Kalau Anda yang punya orang tua yang mungkin sekarang usia sudah 60-70 tahun, biasanya mereka nggak bisa makan yang aneh-aneh ini. Pizza gitu kan, ayam goreng cepat, lidah mereka tuh nggak bisa terima gitu kan. Itu yang benar. Jadi yang lidah yang konslet apa? Ya gampang sekali makan makanan yang tadi gitu kan. Saya dulu aslinya, waktu saya masih di Jambi, karena saya dari lahir sampai SMA saya di Jambi, singkat cerita, 1 hari karena di sana zaman saya itu kan memang belum banyak makanan olahan seperti sekarang, dan saya makanannya biasa aja lah orang di kampung gitu ya. Jadi waktu pertama kali lihat sosis, nggak bisa saya makan, Bu. Serius. Nggak kuat saya makan, ini makanan apa gitu kan. Nggak masuk, rasanya pun aneh, bentuknya pun aneh gitu kan. Meskipun dia bilang sosis ayam, sosis apa gitu kan, nggak masuk saya. Gitu kan. Seperti itulah. Dan memang sejatinya kan kita harusnya seperti itu. Ya, kita tuh sebenarnya kalau sudah ya kita kan semua berasal dari kampung masing-masing dengan kebiasaan masing-masing. Sampai saya beli 1 buku judulnya Deep Nutrition, ya, buku yang membahas tentang why dia bilang tuh, kenapa Anda butuh makanan dari genetik atau mungkin bukan makanan nenek moyang Anda untuk gen Anda, sampai kayak begitu ditulisnya. Ya, Deep Nutrition buku itu judulnya. Nah, jadi kembali ke tadi protein. Jadi protein seperti itu gitu kan. Jadi daging ya benar, silakan makan daging. Jadi di rumah jangan biasakan anak-anak, misalkan kita pun jangan biasakan, ayo kita makan ke restoran fast food. Katakan oke lah Anda ajak makan keluarga seminggu sekali atau ada bahkan beberapa 3 hari sekali makan ke sana. Tapi ada 1 pesan yang saya mau kasih kepada Anda kalau sering makan di luar. Ingat, ternyata penelitian di Taiwan menunjukkan keluarga-keluarga yang lebih banyak mengkonsumsi makanan di rumah dibuat sendiri, itu angka kebahagiaannya itu lebih besar daripada keluarga yang makan di luar. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, itu ternyata subhanallah Ibu sekalian, tadi ya ketika sudah mulai mengajarkan lidah-lidah anak-anak dan kita juga dengan makanan-makanan Pak Sadi tadi, ya akhirnya yang kerasa itu flavornya.
Ya, bukan lagi rasa yang asli. Makanya makan di rumah, masak sendiri, makan bareng-bareng gitu kan. Makanya kalau saya biasanya nyuapin anak saya yang nomor 3, yang masih 7 tahun itu, biasanya kalau saya nyuapin itu saya bokok-bokok dulu nasi gitu kan, sama lauknya saya apa namanya? Untel-untel dulu pakai tangan saya. Untuk apa? Supaya ada bakteri saya di sini. Kan ada bakteri sini kan, bakteri saya, bakteri buat anak saya, buat kenalin ke dia, sehingga dia bisa dekat sama saya. Salah satu caranya, kalau makanan yang bisa kita suapin dengan tangan. Kalau yang kuah ya nggak bisa lah, ya seperti itu. Protein ya, kemudian masuk lagi ke lemak. Masalah kita sekarang apa di lemak? Lemak yang kita konsumsi ya kebanyakan lemak yang tidak sehat, yang berasal dari lemak-lemak trans. Contoh lemak trans apa? Paling gampang minyak goreng. Jadi saya membayangkan, Anda bayangkan sekarang ya, dengan masifnya kedai-kedai, maaf ya, minuman-minuman milenial di mana-mana, ya dengan kalau Anda lihat minuman tadi, lihat minuman tadi itu kan katakanlah botol atau apa gelasnya segini tuh. Pernah nggak ibu-ibu lihat itu gula pasirnya berapa banyak dari segelas itu? Hampir seperempat loh kadang-kadang. Ya, gula pasir cairnya seperempat loh. Artinya apa? Banjir gula dalam tubuh yang lama-lama membuat apa? Kan dopamin spike namanya. Dopamin spike itu apa tuh namanya? Tiba-tiba apa ya, dopamin itu kan hormon yang bikin bahagia, tiba-tiba melesat, terus naik. Jadi waktu dia sudah mulai agak turun, minta lagi dia. Makanya orang yang makan gula, ya gula pasir gitu kan dalam segala bentuk turunannya, itu biasanya habis dia makan dia minta lagi, minta lagi, minta lagi. Untuk apa? Memberikan sensasi kebahagiaan palsu dalam dirinya. Ya. Termasuk tadi kita bicara karbohidrat, tadi sebenarnya bisa kita dapatkan di sumber-sumber buah-buahan, itu bisa tuh. Ya, buah-buahan itu kan sumber karbohidrat yang sehat sebenarnya. Nanas, apalagi di rumah mungkin banyak nanas. Nanas itu jangan dimakan dagingnya saja, tapi salah satu bahan yang paling banyak enzim di nanas itu salah satunya letaknya ada pada bonggolnya. Jadi bonggolnya dimakan. Oke. Jadi jangan dibuang. Bahkan saya pernah bikin resep yang isinya itu, resep ini bagus sekali buat sinusitis sebenarnya. Isinya itu menggunakan bonggol nanas sama habatus sauda. Jadi kalau Anda punya sinusitis atau alergi berkaitan dengan saluran nafas, bonggol nanas itu Anda ambil, nanti Anda blender saja, kasih air, campurkan serbuk habatus sauda mungkin 3 atau 5, campurkan sedikit madu, campurkan sedikit garam mineral, minum tiap hari, insya Allah urusan saluran pernapasan, misalkan salah satunya sinus itu akan hilang, insya Allah. Terus tadi apa tuh? Lemak gitu kan, lemak tadi minyak goreng salah satunya kan. Jadi kita lihat sekarang berapa banyak tuh ya. Makanya saya di rumah, dokter di rumah goreng nggak? Goreng, tapi saya pakai minyak kelapa. Oke. Bahkan saya saya kemarin senang banget sebenarnya minyak goreng langka. Senang sih, senang maksudnya apa ya? Alhamdulillah gitu kan kita bisa kembali ke rebusan. Zaman dulu kan orang tua kita kan rebusan. Zaman dulu kan minyak susah, gula pasir susah. Kalau sekarang kan minyak gampang karena banyak yang impor sih enggak lah. Kalau gula kan banyak impor kita. Ya gitu loh. Itu bukan urusan saya, tapi maksud saya wah keren nih. Jadi masyarakat akhirnya ngerti. Ibu-ibu sudah pernah belum bikin apa telur yang dipanaskan pakai minyak, bukan pakai minyak, pakai air mendidih. Itu saya ada postingan itu di Instagram tuh. Jadi pakai centong itu saya olesin katakanlah minyak kelapa gitu ya. Lalu saya masukkan telurnya di situ. Telurnya pun saya biasanya nggak pakai telur sembarangan. Telur sehat kan sudah boleh banyak tuh telur sehat ya, yang bebas E. coli, bebas salmonella, bebas antibiotik gitu kan. Nah, saya taruh situ tuh, gitu. Tapi memang telur memang butuh kesabaran yang luar biasa. Ya. Jadi akhirnya kemarin saya nyoba di rumah bikin, saya suka trial gitu kan. Akhirnya saya ada satu kayak mangkok kayak gitu kan. Kemudian saya cemplungin telur di situ, nggak saya kocok-kocok, biarin aja. Saya kasih garam, saya kasih lada hitam, saya kasih kaldu sapi. Udah biar aja gitu. Terus saya kukus telurnya. Ternyata Masya Allah enaknya luar biasa. Enak banget. Kaldu sapi ya. Kan banyak tuh kaldu sapi yang sehat. Bukan kaldu sapi yang di pasar-pasar gitu. Tapi kaldu sapi yang apa namanya ya. Ya pokoknya organik lah gitu, seperti itu. Nah, lemak tadi ya Ibu sekalian ya bisa kita kendalikan atau mungkin kita bisa kembalikan ke sumber aslinya. Contoh apa? Tadi kan saya bicara tentang minyak goreng. Berarti kan lemak dari asal minyak goreng. Kan minyak goreng kan dari minyak sawit. Gitu loh. Kebanyakan ya. Berarti kita bisa ganti dengan apa? Dari sumber-sumber lemak yang sehat. Contohnya apa? Minyak zaitun. Bisa tuh. Minyak zaitun boleh nggak dipakai buat menggoreng? Boleh.
tapi akan memakan perasaan yang mendalam. Kenapa? Mahal. Itu ya. Tapi dulu saya memahami waktu saya awal-awal saya tahu tentang dunia itu kan saya smoke point-nya minyak zaitun itu memang tinggi. Tapi itu ternyata tidak ada kaitan sama dengan titik oksidasinya. Jadi ternyata menurut seorang dokter di Kanada, Dr. James Dinick namanya, itu dia mengatakan bahwa minyak zaitun itu bisa dipakai buat menggoreng kalau Anda pengen goreng. Tapi saya sih nggak pakai sih, saya buat minum. Ya. Kemudian kalau nggak pakai itu bisa pakai apa? Minyak kelapa. Minyak kelapa sekarang banyak tuh yang sudah dijual di pasaran ya, minyak kelapa, organic coconut cooking oil gitu kan bisa Anda pakai, itu lemak juga tuh. Atau ya Anda perlu mensuplai lemak-lemak yang sehat untuk tubuh Anda dan kenalkan itu kepada anak-anak. Contohnya apa? Alpukat misalkan. Alpukat itu salah satu lemak atau sumber lemak dan protein tentunya yang sangat baik untuk memperbaiki kondisi perlemakan yang bermasalah dalam tubuh kita. Tapi minum alpukat atau makan alpukatnya atau mengkonsumsi alpukatnya jangan pula pakai yang kental manis itu, jangan pula pakai yang gula pasir, sama juga bohong. Ya, jadi kalau mau, berarti gimana dok caranya supaya kita dapat alpukat yang sehat? Udah kerok aja alpukat, jangan di blender, nggak usah di blender kalau saya. Kenapa? Kalau blender tuh ngemanjain mulut gitu kan. Jadi kerok aja, cincang-cincang sedikit gitu kan, tambahkan slice katakanlah kurma atau tambahkan sedikit madu, tambahkan garam, udah enak banget tuh. Ya, termasuk juga bisa Anda tambahkan sedikit kopi juga boleh di sana. Ya, biasa kan orang tua atau mungkin kita dulu biasa pengen begitu. Itu lemak tuh. Karbo udah, protein sudah, lemak sudah. Kemudian ya protein, karbo, lemak. Kemudian masuk yang ke selanjutnya, ya vitamin dan mineral. Dari mana itu bisa kita dapatkan? Banyak sekali sebenarnya makanan-makanan yang mengandung mineral-mineral penting. Artinya, kalau kita di Indonesia, ibu-ibu sekalian, ya kita kan kekayaan negeri kita salah satunya kan adalah rempah atau rimpang. Maka mulai itu mengkonsumsi itu tiap hari. Kalau Anda tidak punya penyakit, saran saya ganti-ganti aja tiap hari atau per 3 hari sekali. Ya, rempah-rempah itu contohnya apa? Ya kapulaga, cengkeh, ketumbar, bunga lawang, kayu manis. Ini dalam jumlah yang sedikit itu insya Allah sangat bermanfaat untuk mensuplai vitamin-vitamin, mineral dalam tubuh kita. Ya di samping makanan-makanan yang lain ya, mungkin makanan-makanan seperti mungkin biji-bijian, kacang-kacangan ya seperti itu. Nah, kalau rempah atau rimpang itu yang umbinya tumbuh dalam tanah, contohnya kayak jahe, ya, kencur, kemudian temulawak, temu putih, ya, temu mangga, macam-macam lah. Atau kunyit itu salah satu yang banyak di sekitar kita. Pertanyaannya, paling baik kita mengambil sumber-sumber mereka itu dari mana? Dari tempat Anda tinggal. Jadi kalau bisa, tempat Anda bisa Anda misalkan ya Anda bisa tanam di sana. Karena memang karakter kita yang tinggal, misalkan ibu-ibu tinggal di Dumai, saya di Jakarta, di Bekasi kayak begini, karakter tanahnya beda. Ya, karakter. Jadi memang kita butuhkan tuh apa? Ya memang dari tempat di mana kita tinggal gitu. Sebenarnya seperti itu. Jadi Allah menciptakan produk-produk ciptaannya tadi itu di berbagai tempat untuk kebutuhan orang di sana sebenarnya. Ya, makanya saya salut dengan New Zealand ya, atau mungkin Selandia Baru dan Australia itu kan nggak boleh tuh. Jadi mereka bahkan antar state atau antar apa itu setahu saya nggak boleh tuh pindah-pindah tuh produk mereka itu, karena mereka memang mengembangkan kemandirian di tempat-tempat seperti itu yang saya tahu sih, kalau salah mungkin tolong koreksi. Nah, prinsipnya adalah apa yang Allah tumbuhkan di negeri kita atau tempat kita tinggal itu yang terbaik untuk kita makan, dan itulah sumber-sumber menarik mineral terbaik yang ada pada tubuh kita ya, atau mungkin bisa kita asup untuk tubuh kita. Begitu ya. Jadi secara kesimpulannya tadi ya, untuk melatih kita tuh back to nature itu ya mari benar-benar kita kembali ke alam, bukan cuma sekedar slogan.